Pria ini adalah seorang pencuri makan malam. Hanya dengan memukulkan bola tenis dengan keras ke dalam pintu mobil. Mobil itu terbuka. Saat masuk ke dalam mobil, dia menggunakan 2 plat besi untuk klem pengunci. Dia mulai mengobrak-abrik kursi tambahan dengan kotak kontrol. Namun tak mendapatkan apa-apa. Karena marah, ia kencing di dalam mobil. Begitu merasa puas, ia langsung pergi. Saat ini pintu mobil tiba-tiba tidak dapat dibuka. Lalu dia berbalik untuk membuka pintu di sisi penumpang. Namun tetap tidak dapat dibuka. Kedua pintu belakang juga serupa. Pria itu mulai bingung. Karena jika tidak segera keluar dari sini, ia akan tertangkap. Lalu dia berusaha menendang ke kaca belakang mobil. Kembali lagi ke tengah mobil. Mencoba menendang jendela mobil. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Itu semua tidak berguna. Pria itu terus menekan tombol start mobil. Memukul kemudi. Saat itu ada orang yang lewat. Ia berusaha bersembunyi. Lalu menemukan sebuah alat di belakang mobil. Berusaha memukul kaca dengan keras. Tapi anehnya kaca tidak pecah sama sekali. Hanya dalam beberapa menit, pria itu kelelahan. Dia menggedor kenop pintu. Kemudian melepaskan kopernya satu persatu. Meski tidak tahu menahu, ia tetap mencoba meraba-raba. Saat memaksa menarik bagian di dalam, tangannya tak sengaja terluka. Jadi dia menggunakan alat untuk mencoba. Ini membuat pria itu sangat khawatir. Dia mengambil pistolnya, lalu membidik kaca depan. Setelah bersembunyi di balik kursi, dia menarik pelatuknya. Namun peluru itu memantul kembali ke pahanya. Ia sangat kesakitan. Ternyata ini kaca anti peluru. Dia melepas bajunya untuk membalut lukanya. Saat ini seorang wanita muncul. Dia menatap wanita itu. Tampaknya ia tak menyadari keberadaannya. Dia mengatur berteriak, tapi wanita itu tidak mendengarnya. Sekarang ia menggunakan ponsel untuk meminta bantuan. Dia segera menghubungi nomor istrinya. Namun telepon kehabisan baterai. Saat ini ia meminum semua kokas yang tersisa. Sampai malam datang, ia hanya menahan rasa sakit dan pergi tidur. Setelah itu dia benar-benar haus. Tapi sekarang tak ada air lagi di dalam botol. Dia melihat embun di jendela, lalu menjilatinya. Saat ini dia sadar akan mati kehausan. Jadi terus menggedor pintu mobil. Tak lama terdengar suara telepon di dalam mobil. John menekan tombol terima. Selamat pagi. Selamat, Anda sudah masuk ke dalam mobil. Biarkan saya memperkenalkan diri sebagai dokter. Apakah Anda di sana? Ya, saya adalah pemilik dari mobil ini. Mobil telah menculik 28 orang. Lepaskan saya dengan cepat. Saat giliranmu, mobil ini telah saya perbaiki. Di dalam mobil dilengkapi dengan insulasi suara. Pintu jendela tidak hanya anti peluru tetapi juga memakai kaca terpolarisasi. Dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Saya orang dengan kanker stadium akhir. Tinggal beberapa bulan lagi untuk hidup. Saya seorang lelaki tua. Jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Bagaimana jika Anda memergoki anak Anda mencuri? Saya tahu jawabannya salah. Saya akan lapor ke polisi. Saya kepanasan dan akan meleleh. Saya pasti akan keluar dari sini. Kemudian membunuhmu dan keluargamu. Cepat lepaskan saya. Setelah telepon dimatikan, AC di dalam mobil dihidupkan. Pria itu diam. Namun AC dihidupkan secara maksimal. Tidak peduli bagaimanapun ia memutarnya. Ia tak berhasil menggunakannya. Sekarang suhunya disesuaikan dengan level terendah. Ini membuat John menggigil kedinginan. Dia harus melepas baju yang diikatkan di pahanya. Lalu menyobekkan celana untuk perban. Menggunakan bantalan lantai mobil untuk memblokir lubang AC mobil. Menutupi lubang di tengahnya dengan kertas koran. Namun masih sangat dingin. Dia menjadi pucat karena kedinginan. John tidak tahan lagi. AC tiba-tiba dimatikan. Telepon juga berdering lagi. John menekan tombol jawab. Aku memberimu kesempatan lagi. Apa yang akan kau lakukan jika kau melihat anakmu mencuri? Aku akan mencubit telinganya dan pergi mencari tali. Jawaban yang salah. Apakah mencari pengadilan, pengacara atau guru? Semuanya salah. Apakah Anda akan berhenti sekarang? Setelah mematikan mesin, John tiba-tiba melihat sebuah mobil polisi perlahan berhenti di depan. Kemudian seorang polisi berjalan turun. Lawan telah menyaksikan di sekitar mobil. Kemudian meletakkan tiket di atas. John berteriak, karena meskipun dia menggunakan semua kekuatannya, di luar bahkan tidak bisa mendengar suara apa-apa. Ia mencoba melakukan panggilan telepon lagi.
Pemilik mobil bertanya kepadanya. John berjanji untuk menjadi baik dan patuh. Kemudian ia memberinya air minum. Setelah John menjawab, ia menemukan keran masuk di belakang mobil. Meskipun sangat sulit meminumnya, tapi tidak ada cara lain. Sampai hari ketiga ia membaca manual penggunaan kendaraan. Untuk menemukan cara melarikan diri dari sini. Dia belum makan selama 3 hari. Dan menjadi sangat kelaparan. Ia merobek selembar kertas, lalu membentuknya menjadi bola kecil dan langsung memakannya. Jika haus, dia memasukkan air kencingnya ke dalam sebuah wadah. Lalu meminumnya lagi. Karena rasanya sangat tidak enak. Dia harus menutup hidungnya dan mencoba untuk minum. Pada saat dia khawatir, di luar mobil muncul seorang pencuri. Dia bersiap untuk membobol pintu. Ia merasa sangat bersemangat. Namun saat itu pencuri itu tertangkap. Ia dikepung semua orang. Ada juga seseorang yang memukulinya. John telah melihat semuanya. Dia tidak tahu harus kasihan kepada diri sendiri atau kepada pencuri tersebut. Tidak lama kemudian pencuri itu dibawa pergi oleh polisi. Jalanan menjadi berisik, dan ia hanya duduk di dalam mobil. Seperti dua dunia yang sangat berbeda. Di malam hari telepon berdering lagi. Kali ini John tidak menjawab. Dia mengambil jangkrik kecil di dalam mobil, lalu bersiap memakannya. Namun ia ragu-ragu, sehingga menyimpannya kembali. Kemudian pasangan muncul di luar. Keduanya sedang bercumbu bersama. Saat ini John lapar dan haus. Jadi tidak lagi tertarik untuk menonton. Sampai besoknya telepon berdering lagi. Untuk mencegahnya dari kelaparan, pemilik mobil mengatakan kepadanya bahwa di bawah ini pedal rem ada kue. Lalu ia memakan kue seperti harimau kelaparan. Meskipun John mengatakan butuh air, tapi telepon tetap mati. Dia hanya bisa melihat orang yang lewat di sekitar mobil. Sekarang dia sudah hafal semua kegiatan harian mereka. Setelah mendapatkan sedikit kekuatan, dia terus mendobrak mobil. Akhirnya di bawah upayanya yang konstan, ada lubang di dalam mobil. Dia mulai menangis minta tolong. Tapi suaranya menjadi lemah dan serak. Orang luar tidak mendengar sama sekali. Kemudian telepon berdering lagi. Halo John, aku punya informasi tentang istri dan anakmu. Bagaimana bisa kamu menemukan rumahku? Aku tidak mengizinkan kau untuk menyentuh mereka. Aku tidak pengecut. Aku berpura-pura menjadi ahli lotre dan mengatakan bahwa kau memenangkan lotre. Jadi aku memberikan $100.000 kepada istrimu. Ia sangat senang menerimanya. Dia ingin baik-baik saja dengan kehidupan seperti itu. Dia menggunakan uang itu untuk membawa anaknya ke lingkungan yang lebih baik. Ia muda dan cantik, layak memiliki keluarga yang lebih baik. Kau benar-benar tidak layak mempunyai keluarga seperti itu. Kau tidak pantas mendapatkannya. Alasan mengapa pemilik mobil melakukan ini. Ternyata karena dia lebih awal menyelidiki informasi kriminal. Lalu menggunakan cara ini untuk membunuh penjahat. Tidak hanya sekali, dia juga menghancurkan kehidupan banyak orang. Jadi dia tidak ingin melepaskan orang itu lagi. Di malam hari dia melepaskan jangkrik kecil. Kemudian mencoba menekan tombol mulai. Ia tidak dapat menemukan jalan keluar. Yang mengejutkan adalah bahwa setelah beberapa kali mencoba, mobil itu benar-benar dapat dihidupkan. John akhirnya mendapat harapan. Dia mencoba mengatur mobilnya. Benar saja mobil itu bergerak. Tapi ketika dia mencoba mengubah nomornya, joystick masih tidak goyang. Dia mencoba memakai sabuk pengaman. Kemudian menginjak pedal gas kencang-kencang. Mobil mundur dengan cepat lalu menabrak tiang listrik. Dia menendang kaca belakang lalu keluar dari mobil. Setelah itu ia pergi ke toko. Lalu meminum sebotol air sambil mengambil 2 burger. Saat dia sedang makan, seorang security datang dan menyuruhnya membayar. John tidak peduli. Security menarik tangannya dan mulai mempertanyakan. Apakah Anda tidak mengerti bahasa manusia? Tidak tahu bagaimana berbicara? Ternyata itu hanya mimpi. John masih terjebak di dalam mobil. Ia sangat putus asa, dibandingkan dengan duduk seperti ini dan menunggu mati. Ia memilih untuk bunuh diri. Saat dia akan menarik pelatuknya, pemilik mobil muncul. Ia adalah seorang lelaki tua berusia 60 tahun. Dia membawa botol semprot deodoran. Lalu disemprotkan ke dalam mobil. Karena di dalam mobil ada banyak bau yang tidak enak. Dia duduk di mobil, meletakkan pistol di depannya, lalu menyalakan sebatang rokok. Ia juga membiarkan John merokok. Saat ini telepon orang tua itu berdering. Dia mengangkat telepon. Saat John akan pingsan, ia mengambil kesempatan untuk keluar dari mobil dan menembakkan pistol ke langit untuk meminta bantuan.
Namun orang tua itu mengejarnya dan langsung menangkapnya. Ternyata peluru hanya menyerempet wajahnya. Dia mencoba menarik John kembali ke mobil. Saat ini seorang polisi wanita muncul. Dia segera mengangkat senjatanya untuk peringatan. John dengan putus asa meminta bantuan. Tapi lelaki tua itu mengancamnya dengan pistol. Kedua belah pihak telah saling berhadapan selama 2 jam. Tempat ini dengan cepat dikepung polisi. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu bersikap tenang. Ia mengatakan bahwa dia adalah korban. John bukan hanya pembunuh, ia juga seorang pencuri. Mendengar itu, polisi mengundang seorang pensiunan negosiator. Lalu dia mendaftarkan banyak masalah jaminan sosial masyarakat hari ini. Negosiator meminta orang tua itu untuk melepaskan John. Tapi sekarang semua orang memihak orang tua itu. John juga dilecehkan dan disebut pencuri. Lelaki tua itu diminta untuk membunuhnya. Negosiator mengatakan jika kau membunuhnya, kau tidak bisa mengubahnya menjadi baik hari ini. Kemudian dia dengan sabar menceritakan tentang kisah tragisnya. Akhirnya orang tua itu melepaskan John. Lalu dia masuk ke dalam mobil dan menyalakan timer imperial. Negosiator menyadari ini adalah bom. Jadi ia memberitahu semua orang untuk mundur. Mobil akan meledak. Padahal orang tua itu sudah mati. Tapi api panas membakar hati semua orang. Hanya sebuah rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Ditambah kata-kata dari negosiator membuat orang tua itu melepaskannya. Itu sebabnya lelaki tua itu memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Namun tidak lama setelah itu, ini mengejutkan seluruh negeri. Pemerintah juga sudah mulai fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apakah semua orang setuju dengan cara orang tua itu? Cerita pun berakhir.